Baik, masih bersama Radio Lansia, Bapak Ibu ya. Di saat ini kita tengah membahas satu topik yaitu tentang hobi jalan-jalan bikers usia matang. Oke ya. Saat ini kita akan mengajak Bapak Ibu, sahabat nostalgia untuk bergabung ya dengan komunitas, wah nih keren banget ini ya, komunitas Brotherhood namanya ya. Baik, sudah tersambung bersama kita ketua komunitas Brotherhood ada Pak Dede Mansur. Pak Dede bisa mendengarkan suara kami Pak Dede? Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Dede ya. Baik, dengan Hasan DJ di sini di studio dan ada rekan saya, ada Dr. Endang MSc Herbal di sebelah saya yang juga akan berdialog dengan Bapak pada kesempatan ini. Baik Pak Dede, ini kita hari ini tengah mengangkat mengenai hobi jalan-jalan bikers usia matang. Nah ini Pak Dede ini kan tergabung di komunitas Brotherhood ya. Ini saya juga udah join ini ya di komunitas Brotherhood ya. Nah ini bisa diceritakan ini komunitas bikers yang seperti apa nih Pak Dede? Oke, baik. Selamat siang semuanya. Siang. Saya Dede Mansur. Saya adalah founder dari Brotherhood Nusantara. Jadi kami memakai nama Nusantara untuk lebih luas daripada Indonesia. Ya. Baik. Brotherhood ini didirikan adalah ketika saya ingin berkumpul dengan teman-teman yang seusia gitu loh. Jadi yang kalau bercanda itu jadi kita batasi lebih enak, nggak ada batasan lah ya. Dan akhirnya terbesit untuk membuat sebuah komunitas atau sebuah forum biker berusia matang. Nah, matang di sini akhirnya saya mendapatkan angka 40 gitu. Makanya kalau di kaosnya di lambangnya Brotherhood ada 40 plus. 40 plus itu adalah biker yang usianya 40 tahun ke atas. Nah, ini ternyata dengan konsep yang sederhana itu jadi bukan main gitu. Sekarang ini kami beranggotakan sekitar 10.000 orang di seluruh Indonesia. Ada 10.000 orang di seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Baik. Jadi awalnya adalah hanya untuk kumpul-kumpul aki-aki racing lah. Baik. Nah, oke. Jadi ini awal dari situ ya. Emang kenapa pada saat itu Pak Dede? Apakah Pak Dede merasa kesepian atau karena pengen menyatukan para penggemar motor? Apakah karena dan ini kan Bapak juga memilah sudah langsung dengan usia 40. Ini Bapak membuat Brotherhood ini atas landasan karena pengen menyatukan ataukah karena kerinduan atau pengen jalan-jalan rame-rame atau apa nih Pak Mansur, Pak Dede? Ya sebetulnya sih berangkat dari saya ini kan memang kebetulan senang berorganisasi itu yang pertama. Yang kedua motoran, saya senang motoran gitu. Sehingga ini kebanyakan organisasi motor yang saya ikutin juga gitu loh. Nah, hampir semuanya menggunakan kayak ada ART segala macam gitu, akhirnya jadi justru kaku gitu loh. Kalau tadinya berniat untuk membuat berkomunitas untuk supaya teman-temannya tidak terbatas, tapi dengan berkomunitas akhirnya jadi terbatas karena banyak aturan. Makanya di Brotherhood tidak ada aturan gitu lah. Sebuat apa ngaturin orang tua gitu. Orang tua nggak usah diaturin, biarin aja. Semua terikat dengan etika secara umum kan gitu. Nah, kemudian 40 tahun ke atas, kenapa harus 40? Ya itu sebetulnya dari orang dewasa lah. Jadi 40 tahun itu kalau orang kampung bilang life begin at 40. Atau kehidupan dimulai ya. Di usia 40 tahun kita menentukan sebuah jalan untuk kita. Nah gitu kan. Ya minimal kalau 40 tahun itu cicilan motornya udah lunas lah gitu saja. Udah bisa diajak jalan jauh gitu ya. Iya, gitu nggak mikirin lagi gitu ya. Tapi lebih kepada juga konotasi yang terbaik yang kita dapat adalah semakin tua semakin bermakna. Semakin tua justru semakin punya manfaat lebih baik. Itu sebenarnya. Oke, Pak Dede, ini kan kabarnya di komunitas Brotherhood ini beda dengan komunitas lain kan biasa kan misalnya komunitas Harley semua ya. Misalnya kalau yang CBR semua. Nah, kalau Brotherhood ini
apakah semua motor atau kecampur-campur atau apa nih konsepnya nih Pak Dede? Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman semua yang lain berkomunitas sesuai dengan warna, merek, ataupun CC, ataupun apa ya. Jadi saya di Badarut itu mempunyai konsep adalah, karena buat kami itu jenis motor, merek motor, CC, kekuatan ya, ataupun warna misalnya, itu adalah fana. Ya jangan sampai kita ganti motor akhirnya ganti teman gitu loh. Ya kita kalau berarti kan misalnya satu komunitas, kemudian kita misalnya motornya kita ganti, terus kita ganti teman akhirnya gitu, karena di situ udah jumpa lagi. Nah, Badarut tidak mau seperti itu. Badarut itu lebih kepada menganggap bahwa semua itu adalah hal yang fana, tetapi yang lebih abadi adalah persaudaraan. Baik. Jadi makanya tidak menganut jenis warna CCR. Jadi semua Ya. yang punya motor usia 40 bisa gabung ke ini ya. Ya, yang penting biker usia matang 40 plus ya, Ya. dan punya motor yang ada knalpotnya. Dah itu aja. Tanpa memandang jenis ya. Jadi apapun Ya. bisa gabung gitu ya. Baik. Baik. Nah, oke, ini ada di sebelah saya nih ada Dokter Endang yang dari tadi juga memperhatikan ya dialog kita dan juga punya perhatian yang serius juga ke warga-warga senior usia matang 40-an. Nah, nih tadi ini Pak Dede Mansur ini dokter ya. Tadi Iya. juga ini usia berapa kalau boleh tahu sekarang Pak Dede ini, Pak? Saya masih muda, alhamdulillah saat ini saya 52 tahun. Oh, iya, Oh, masih muda. Masih muda Masih ya. muda, Masih iya. muda, baik. Baik, ini gimana, Dok? Ya karena di Badarut akhirnya saya banyak menemukan sebuah keajaiban bahwa istilah the age is only about number Ya. itu terjadi gitu loh. Banyak, bahkan ada biker usia 82 tahun dari Palu, itu dia touring bersama istrinya naik X-Max dari Palu ke 0 km Sabang PP gitu. Jadi artinya bahwa segala sesuatu itu kalau kita jalani dengan bahagia, emang hobi kita, emang senang kita melakukannya itu nggak akan melihat apapun, gitu loh. Baik, Itu baik. akan senang melakukannya. Menarik. Saya pengen klarifikasi konfirmasi dengan Dokter Endang di sebelah saya nih ya, Pak Dede ya. Nah, nih Dok, ini fakta nih yang tadi disampaikan Pak Dede. Ternyata age is just a number tadi ya. Ada yang sampai 70-an motoran jauh seperti itu bisa gitu loh, Dok. Nah, sementara dokter kalau melihat dari segi medis, fisik dan juga usia sosok orang, apakah memang mungkin gitu, Dok? Tadi kalau kata Pak Dede asal hobi dan bisa membahagiakan itu bisa terjadi gitu, Dok. Ya, dan tidak melihat angka, Ya. iya kan? Buat saya salam kenal juga buat Pak Dede. Ya. Juga salut untuk Iya. membina satu komunitas yang tidak memilah-milah, karena dengan memilah-milah membuat menjadi satu sikap yang berbeda, tapi dengan bersatu dengan berbagai jenis motor berarti tapi perasaan tetap satu, yaitu ingin happy. Dan hasil dari happy dengan usia yang menurut saya masih belum ke arah sana tapi udah memikirkan ke arah lansia, Pak Dede itu akan pencapaian menuju angka 80 dengan happy. Jadi happy itu nggak bisa dibeli dengan uang, tetapi happy itu bisa dibeli dengan berkumpul bersama-sama teman, bisa ketawa, dan akan mencapai sel yang sehat dengan pola makan dan pola hidup yang baik, yang akan membuat orang kuat di usia 80. Dan ada di Pak Dede sekarang supportnya. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi ini, nah ini dokter. Jadi ini apa ya? Untuk warga-warga senior ini memang dianjurkan ya. Dianjurkan. Untuk ikut kegiatan begini ya. Iya, supaya happy. Apa Supaya sih happy, sesuai ya? dengan happy-nya dia? Nah, Pak Dede ini membentuk happy-nya dengan sesuai dengan hobinya Hobinya, beliau, motor, yaitu ya. dengan motor. Dan coba diperhatikan, berapa tahun yang akan datang pasti orang-orang itu akan tetap sehat. Kecuali dengan pola makan yang kurang baik ya. Jadi tetap sehat itu selain dengan happy akan membuat kita menjadi sel menjadi sehat, tetapi pola makan, pola hidup kita yang baik juga sangat menunjang untuk
perpanjangan usia kita. Oke, tuh Pak Dede kata Dokter Endang tuh ya, jadi udah benar tuh kumpul-kumpul motor yang bikin happy. Cuma tadi ada catatan kata dokter kalau pas kumpul makanannya diperhatikan Pak Dede pas nanti tetap jalan-jalan yang ya. sehat. Ya unik gini. Jadi gini, forum biker usia matang ini uniknya kita itu adalah yang pertama, moto kita tuh cuma simple aja, yaitu kompak, santun, lucu. Nah, betul. Melakukan sesuatu bersama, ya kan? Melakukan sesuatu bersama itu adalah kompak se-Indonesia, ya kan? Wah, luar biasa. Kemudian santun adalah sesuatu yang semua orang suka, Ya. yaitu menghormati yang muda, menghargai menghormati yang tua, menghargai yang muda. Dan tentunya lucu. Ngapain udah tua-tua bikin yang ribet-ribet? Nggak usah. Bikin yang lucu-lucu aja, bikin happy. Iya. Gitu. Sehingga kalau 3 hal ini tercapai, kita akan jadi asoy. Ya, Kenapa betul. asoy? Karena orang Keren, yang keren. di usianya. Keren. Karena asoy itu hanya orang yang saat ini berusia 40 plus yang tahu asoy itu apa. Kalau sekarang Apa tadi? nama asoy. Santun. Kalau dibilang badanur asoy. Ini jargon-jargon ini dok, zaman-zaman Iya. kita ini dulu. Enggak, dia sebutin brotherhood itu menjadi asa itu ada 3 itu Kompak, tadi. santun, Kompak, lucu. kompak, santun, lucu dan menarik ini buat saya. Bisa juga nih Pak, buat ide-ide yang mendengar nih. Ide-ide yang mendengar ini bisa tercapai dan tambah lagi Pak. Tambahin lagi dikit Pak. Hidup sehat. Pola makan sehat. Nanti kalau Brotherhood ngumpul. Saya sudah usulkan dok. Jadi usulkan untuk misalnya kopdarnya kita minimal kalau kopdar jangan jauh-jauh dari apotek lah. Obat asam urat. Oh ya, dalam waktu dekat ini Pak Dede dengan Brotherhood, apakah ada kegiatan tertentu dalam waktu dekat? Oh ya, baik. Terima kasih. Di Brotherhood itu semua acara kita bikin unik, nama-namanya, apanya gitu lah. Seperti contohnya kita punya Rakernas, tapi kita nggak namakan Rakernas. Rakernas itu terlalu mainstream ya. Kita namakan adalah Muke. Kita Muke Gile namanya. Muke Gile. Tapi singkatannya adalah Musyawarah Kerja Strategi Implementasi. Oh bagus. kemudian di bulan September misalnya kita bikin namanya sosis basah, Sosial September Brotherhood Asoya. Di bulan Agustus itu kita ada namanya Barisan Asoy, Brotherhood Riding Agustusan Asoy. Nah kemudian di bulan Ramadan kita bikin adalah lomba donasi. Dan dan beberapa kegiatan besar kita ada namanya Jakabadar, Jambore Kegiatan Brotherhood se-Indonesia Raya. Oh, di yang mana? di dalamnya ada Darderdor, Kopdar Brotherhood se-Indonesia Raya. Seru-seru banget. Nah, kemudian ada lagi ya banyak lagi kegiatan kita, ada Sibadar, Silaturahmi Brotherhood. Kemudian ada Brothers Day. Brothers Day ini adalah lembarannya Brotherhood, Brother Riders, yaitu tepatnya kita berdiri tanggal 16 Januari, ya. Jadi kita berdiri setiap 16 Januari kita merayakan 365 hari yang keberapa gitu. Kalau tahun ini adalah yang kelima. Jadi 365 hari yang kelima diadakan acara Brothers Day yang berpusat di Bandung, Sabilulungan, Dom. Soreang. Di mana Pak? Acaranya di mana? Di Bandung. Selesai berarti ini ya Pak ya? Belum. 16 Januari. Oh, udah. Ya sudah selesai berarti. 16 Januari, tapi acaranya besok tanggal 25 Januari di Bandung. Oke, baik. Tanggal 25 ya. Di mana Pak? Lokasinya Pak? Bandung. Sabilulungan Dom di Soreang, Bu. Di Soreang. Kemah atau gimana Ya, tuh Pak acaranya Pak? Kenapa, Bu? Acaranya perkempingan atau di gedung? Oh, acaranya di hall besar, Bu. Itu sebuah dom besar, Bu. Itu yang banyak bahwa di situ ada kita kalau acara kan masing-masing punya karakteristik. Oh Jadi iya. ada acara Jakabadar itu full adalah kita jambore, kita berkumpul semuanya. Terus kemudian di dalamnya ada Darderdor, ya kan, Kopdar Brotherhood Indonesia, artinya ada se-Indonesia Raya, itu artinya ada forum lah gitu kemudian. Nah kalau Brothers Day ini adalah acara yang full entertainment, jadi dari pagi 10 to 10, 10 jam 10
itu kita hanya fokus di entertainment aja. Hiburan. Alhamdulillah ya setiap tahun ada artis nasional lah ya ikutan Oh, lah. alah, Gitu. Nah, ini luar tahun ini biasa. ada kapten namanya. Mereka anggota berbayarkah Pak setiap bulan atau setiap tahun? Kalau Badersday itu setiap tahun. Kalau tiap bulannya nggak ada? Iuran, Ada apakah member nggak, iuran? Pak? Oh, sorry. Inilah uniknya kita. Saya tidak pernah mengizinkan kepada semua. Kita nyebutnya bukan chapter ya. Kalau komunitas kan atau klub namanya chapter ya. Iya. Kalau saya namanya TKP, tempat kumpul perwilayah. Oh. Itu artinya, ya, itu selevel kabupaten atau kecamatan, kota madya ya. Jadi kecamatan tidak bisa. Nah itu kita tidak pernah. Saya nggak pernah mengizinkan adanya iuran. Nggak ada iuran, nggak ada yang wajib gitu loh. Iuran uang sekecil tapi jadi masalah. Iya, iya, Yang betul. wajib-wajib itu udah cukup lah kita waktu kita muda itu diwajibkan kerja, diwajibkan ini. Kewajiban kita saat ini hanyalah ibadah, itu ibadah, itu wajib ya. Yang lainnya udah bawa asik aja, bawa asoy aja, gitu. Sehingga tidak ada iuran. Sehingga saya menganalogikan Badarut ini adalah sebuah pos ronda. Sedangkan rumah itu adalah klub atau komunitas gitu loh. Jadi teman-teman yang tergabung di Badarut itu adalah banyak teman-teman dari yang komunitas atau klub gitu loh. Ya jadi artinya bahwa pos ronda itu tidak ada pintunya, silakan masuk dari pintu depan aja. Tidak ada kewajiban di Badarut. Di pos ronda ada gitar, nggak wajib main gitar kalau nggak bisa main gitar. Ada catur, nggak bisa main catur kalau nggak bisa main, liatin aja. Ya akhirnya banyak, tapi satu hal yang saya catat adalah sebuah tempat informal yang menghasilkan ide-ide luar biasa itu adalah tempat informal. Contohnya pos ronda. Gitu loh, kadang-kadang ide besar keluar dari situ. Bukan dari ruang-ruang meeting gitu ya. Nah, tapi kalau akhirnya banyak orang yang banyak main di pos ronda daripada di rumah, ya mungkin perlu dipertanyakan, mungkin di rumah banyak aturan kali. Nggak boleh ngerokok, atau ada apalah. Sering diomeli bini, Pak. Di Bekasi ada Pak perkumpulannya Pak. Di Bekasi kota ada Pak. Ada. Di Bekasi kita ada 2. Oh. Di Bekasi ada 2. Satu di kota, ya. Yang satu lagi adalah di kabupaten. Jadi, jadi kabupaten kita memang udah sepakat di situ, yang diputuskan juga dalam acara Mukegile bahwa Badarut ini berdiri di level kabupaten atau kota madya. Jadi kan ada kota madya Bekasi, gitu Ya. kan, ada kabupaten. Ya. Bahkan mereka menyebutnya kalau anak kabupaten nyebutnya kapten, Bekasi kapten, terus apa tuh kabupaten. Baik, ini Dokter Endang kayaknya siap-siap mau ngeluarin motornya Pak buat gabung ke Kita nanti akan ada touring adu lambat, Bu Dokter, santai aja. Oh iya. Khusus untuk biker-biker antar Alfa dan Indomaret. Oh. Antara apa? Antara Alfa dan Oh Indomaret. iya iya. Oke. Aduh, luar Pak Dede, biasa. eh, Kita kapan-kapan boleh dong ya Pak hadir dari Radio oh Lansia iya, ya Pak. boleh gabung nanti ya di acaranya. Oh boleh, ini boleh, ya. boleh. Oh, Bebas. karena tadi Di katanya Badarut artis. kami mempunyai prinsip. Ya. Ya, di Badarut kita mempunyai prinsip tidak ada yang memaksa Anda untuk masuk, tidak ada yang menahan Anda untuk keluar. Wih, Itu aja. mantap, Iya. ya. Berarti Terbuka. kapan-kapan kita bisa datang hadir ya. ya Pak dari Radio Lansia ya Pak pas Oke, ya. acara ya. Gaspol. Oke. Baik, Pak Dede. Kalau bisa datang tanggal 25, Bu. 25 Januari tuh ditungguin di Bandung tuh, Oh Dokter. iya, tanggal 25 Januari. 25 Januari. Kita atur dulu di kantor Iya. waktunya benturan nggak? Nanti kalau nggak pas benturan ya Pak ya. Baik, Pak Dede, menutup dialog kita, apa pesan yang ingin Pak Dede sampaikan ke semua komunitas anggota Badarut dan juga para pengendara umumnya nih? Oke, baik. Baik, kalau untuk semuanya saya pikir adalah yuk kita sama-sama tetap menjadi pelopor keselamatan berkendara, bahwa kita berada di aspal untuk semua orang, tidak boleh arogan, tidak boleh menguasai, tidak boleh apapun, bahwa kita semua harus sama-sama. Di dalam komunitas atau forum atau klub motor itu biasanya selalu mengetengahkan brotherhood. Nah, yuk kita realisasikan.
artinya bahwa brotherhood no limit, persaudaraan itu tidak ada batas, gitu loh. Tidak usah melihat si A si B gimana, semuanya ya udah. Tetapi tetap sesuai dengan komitmen, kami akan tetap menghargai dan jaga tetap persaudaraan kita. Semoga justru bermanfaat, karena kalau di brotherhood kami selalu ingin menjadi yang bermanfaat. Demikian. Oke, waduh ya merinding saya dengarnya nih ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dede sudah bersama kita ya, founder dari Ya, terima komunitas kasih. Brotherhood di Bandung ya, ini Pak Dede ya, posisi ya. Acaranya di Di Bandung, Pak Bandung Lesti. ya nanti ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Dede. Atas nama Siap, kru yang bertugas, terima kasih. saya Hasan DJ bersama Dr. Endang MSc Herbal di sini dan juga rekan saya Krisanto. Ya. Terima kasih untuk kebersamaan Bapak dalam dialog ini. Salam buat rekan-rekan Terima Brotherhood yang kasih. lain ya. Terima kasih Pak Dede. Makasih Pak Dede. Salam Asoy. Salam Asoy. Oke, baik. Nusantara berkendara di aspal yang sama. Usia jangan padamkan asa, satu rasa semua bersaudara. Kami Bikers Brotherhood Nusantara, menua bergembira jelajah Indonesia. Senang di gunung, santai di pantai, semangat asoy penuh cerita. Kami Bikers, baby Bikers, Brotherhood Nusantara. Kami Bikers Brotherhood Nusantara, menua bergembira jelajah Indonesia. Senang di gunung, santai di pantai, semangat asoy penuh cerita. Semangat asoy penuh cerita. Semua Brotherhood Nusantara kompak santun saat berkendara. Walau tua marilah bergembira, karena kita Brotherhood Nusantara. Dapat kompak selalu santun, satu asoy Brotherhood Nusantara. Jangan menua tanpa cerita, Bikers Brotherhood Nusantara. Bikers bermutu, Bikers asoy. Kami Bikers, Kami Bikers Brotherhood Nusantara. Jangan menua tanpa cerita, Bikers Brotherhood Nusantara. Bikers bermutu, Bikers asoy. Kami Bikers Brotherhood Nusantara.